Jadi, bagaimana mungkin negara dengan sistem pemerintahan yang serupa sama-sama otoriter tetapi memiliki nasib ekonomi yang sangat berbeda? Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Dewi. Di sini aku akan mengulas kembali mengenai tugas yang aku dan teman-teman aku susun dalam sebuah bentuk jurnal. Hari ini, kita akan membedah sebuah misteri politik ekonomi di Asia Tenggara mengenai paradoks kemakmuran. Jadi, bagaimana mungkin negara dengan sistem pemerintahan yang serupa sama-sama otoriter tetapi memiliki nasib ekonomi yang sangat berbeda? Kita berbicara tentang Singapura, negara pulau tanpa sumber daya alam tetapi mampu menjelma menjadi pusat keuangan global dan salah satu negara terkaya. This is Singapore, one of the smallest countries in the world. So small, you can drive across it in just an hour. Just 360 square miles, smaller than New York City. No natural resources, no massive factories, no gold mines. And yet, it's one of the wealthiest nations on Earth. But how did Singapore become rich? Di sisi lain, ada Myanmar yang kaya akan sumber daya alam tetapi justru terjebak dalam kemiskinan tinggi, krisis ekonomi, dan ketidakstabilan kronis. Maka dari itu, jurnal ini dituliskan bertujuan untuk menganalisis disparitas ekstrim yang terjadi antara kedua negara yang terletak di Asia Tenggara tersebut. Dalam memahami perbedaan ini, digunakan teori institusi Douglas North. North mengajarkan bahwa institusi merupakan aturan main dalam masyarakat yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, formal, yaitu hukum tertulis, dan yang kedua, informal, yaitu norma sosial, tradisi, dan etika. Yang krusial adalah interaksi keduanya. Institusi yang baik menciptakan intensif produk mendorong investasi dan inovasi. Sebaliknya, institusi yang buruk menciptakan intensif destruktif. Kita akan melihat bagaimana institusi inilah yang menentukan nasib kedua negara ini. Singapura menerapkan model soft authoritarianism atau yang dikenal dengan development state. Mereka membatasi kebebasan politik untuk memastikan bahwa stabilitas politik mutlak yang mana menjadi daya tarik investasi global tanpa henti. Dalam kasus Singapura ini, institusi informal justru memperkuat institusi formal pro-pasar. Institusi informal mereka berfokus pada meritokrasi dan anti korupsi yang sangat ketat. Singapura memiliki skor indeks persepsi korupsi atau yang disingkat IPK tertinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang menduduki urutan 83 pada tahun 2022. Nah, korupsi hampir mustahil berkembang karena sistem yang keras dan korup Practice Investigation Bureau atau yang disingkat dengan CPIB yang berwenang menyelidiki siapapun. Otoritarisme Singapura digunakan sebagai instrumen efisiensi birokrasi, perencanaan jangka panjang, dan pembangunan. Hal ini membuktikan bahwa tanpa sumber daya alam pun negara dapat menjadi makmur hanya dengan mengandalkan kualitas institusi dan SDM yang unggul. Beralih ke Myanmar, kita melihat cerminan yang menyayat hati. Myanmar menyerapkan hard authoritarianism, sebuah extractive state. Negara ini memiliki tingkat kemiskinan 40% pada tahun 2023, tertinggi kedua di Asia Tenggara. Padahal kekayaan alam di Myanmar begitu melimpah seperti emas, batu mulia, kayu keras. Hal ini tuh tidak membawa kemakmuran karena institusi informal melumpuhkan institusi formal. Institusi informal Myanmar didominasi oleh patronase militer dan kleptokrasi. Model otoritarisme ini berorientasi pada pertahanan kekuasaan militer dan perampasan sumber daya untuk keuntungan elit, bukan pada pembangunan ekonomi. Junta militer menggunakan kekerasan dan persepsi, menciptakan ketidakstabilan politik yang menakutkan investor internal. Dari sinilah kita melihat bahwa Myanmar merupakan bukti bahwa otoritarisme yang predatory dan self-serving tanpa supremasi hukum dan visi ekonomi hanya akan menghasilkan failed state yang miskin dan terisolasi. Implikasinya adalah pelajaran bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat jelas. Kunci untuk menuju kemakmuran bukanlah pada sistem politik yang Anda pilih, tetapi pada kualitas pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh dan komitmen jangka panjang pada kesejahteraan rakyat. Ini merupakan inti dari kemenangan, kecerdasan kebijakan atas sekadar kekayaan sumber daya alam. Perbedaan hasil ekstrim antara Singapura dan Myanmar terletak pada bagaimana elit penguasa membentuk struktur intensif ekonomi. Singapura sebagai development state menggunakan otoritarisme untuk membangun meritokrasi dan supremasi hukum anti korupsi yang secara efektif menciptakan intensif kuat bagi investasi jangka panjang dan produktivitasnya.
Sebaliknya, Myanmar sebagai extractive state menggunakan kekuasaannya untuk membiarkan kleptokrasi dan patronase militer merusak jaminan hak milik. Sehingga menciptakan insentif bagi elit untuk merampas kekayaan dan bagi rakyat untuk tidak berinvestasi, yang secara sistematis menghancurkan potensi kemakmuran nasional. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.